Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyuni Aulia dari program studi S1 Farmasi Stikes Mandala Aulia Kendari. Adapun tujuan dari video yang kami buat ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah interaksi obat dengan dosen pengampu Apoteker Fatmasari Siharis S.Farm MSI. Pada video kali ini, saya beserta teman-teman saya akan menjelaskan tentang interaksi obat-obat antibakteri. Sebelum melangkah lebih lanjut, mari kita kenali dulu apa itu antibiotik. Antibiotik dikenal sebagai agen antimikroba, yaitu obat yang melawan infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Dan antibiotik merupakan senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme, khususnya yang dihasilkan oleh fungi. Jadi, sebelum kita membahas bagaimana interaksi obat antibakteri, akan lebih baik kita mengetahui apa sih sebenarnya interaksi obat itu. Jadi, interaksi obat didefinisikan sebagai suatu kejadian atau keadaan di mana terapi obat dapat mempengaruhi outcome klinis pasien. Suatu interaksi obat ini dapat terjadi ketika farmakokinetika atau farmakodinamika dalam tubuh diubah oleh kehadiran satu atau lebih zat lain. Efek dari interaksi obat ini dapat terjadi ketika hadirnya obat lain, obat herbal, makanan atau minuman, atau zat lain dengan kondisinya. Adapun mekanisme interaksi obat ini dibagi menjadi dua, yaitu farmakokinetika dan farmakodinamika. Farmakokinetika terjadi ketika obat dapat mempengaruhi proses dari ATME, sedangkan farmakodinamika yaitu kehadiran obat lain yang memiliki efek farmakologis, antagonis, dan efek samping yang sama. Interaksi obat berdasarkan signifikansinya diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama yaitu minor, bila efeknya ringan dan tidak mempengaruhi kondisi klinis pasien sehingga tidak memerlukan perawatan tambahan. Yang kedua yaitu ada moderat, di mana efek yang ditimbulkan yaitu dapat mempengaruhi kondisi klinis pasien sehingga memerlukan perawatan tambahan. Dan yang ketiga yaitu ada mayor, di mana efek yang ditimbulkan dapat mengancam jiwa pasien atau menyebabkan kerusakan permanen. Yang pertama, antibiotik golongan tetrasiklin, yaitu contoh obatnya demoksiklin, doksisiklin, dan minoksiklin. Obat-obat yang berinteraksi dengan obat golongan ini yaitu aluminium hidroksid, ceftriaxone, warfarin, dan makanan atau minuman yang mengandung susu. Kemudian mekanisme yang terjadi antara makanan atau minuman yang mengandung susu dengan obat golongan tetrasiklin yaitu dia akan berikatan dengan garam besi atau ion kalsium sehingga membentuk senyawa kelat yang tidak larut. Kemudian interaksi yang terjadi dengan aluminium hidroksid dan tetrasiklin yaitu akan terjadi pembentukan senyawa kompleks tetrasiklin dengan logam valensi 3. Kemudian efek yang ditimbulkan dari interaksi obat ini yaitu akan terjadi penurunan efek dari tetrasiklin. Kemudian bagaimana penanganannya yaitu tetrasiklin, obat antibiotik golongan tetrasiklin tidak dapat diberikan bersamaan dengan susu atau produk susu seperti keju dan yogurt, dan juga dengan obat-obatan yang berinteraksi dengan obat golongan tetrasiklin ini seperti ceftriaxone, warfarin, dan aluminium hidroksid. Kemudian yang kedua, antibiotik levofloxacin. Levofloxacin adalah salah satu antibiotik golongan fluoroquinolone. Obat-obat yang berinteraksi dengan levofloxacin yaitu ondansetron, glimepirid, dan alprazolam. Levofloxacin yang digunakan bersamaan dengan ondansetron dapat menyebabkan perpanjangan QTc atau TDP, torsade de Pointes. Penggunaan kombinasi obat yang memperpanjang interval QTc selanjutnya dapat meningkatkan resiko toksisitas yang cukup serius. Interaksi obat yang disebabkan oleh levofloxacin dan ondansetron yang digunakan bersamaan dapat mengakibatkan efek adiktif dalam perpanjangan interval QT dan meningkatkan resiko aritmia ventrikel sampai dapat mengakibatkan kematian pada pasien. Kemudian yang ketiga, metronidazol. Obat-obat yang berinteraksi dengan metronidazol ini yaitu acetaminophen, clarithromycin, dan simvastatin. Interaksi yang terjadi pada metronidazol
Dengan simvastatin ini terjadi pada fase metabolisme di mana metronidazol akan mempengaruhi enzim di usus atau enzim CYP3A4 yang memetabolisme simvastatin sehingga menyebabkan efek simvastatin meningkat. Penggunaan simvastatin dengan obat yang menghambat enzim CYP3A4 ini memperbesar risiko miopati dengan efek meningkatkan kadar plasma, terutama pada dosis agak tinggi. Kemudian interaksi obat ini memiliki signifikansi mayor, yaitu efeknya dapat mengancam jiwa pasien atau menyebabkan kerusakan permanen. Dan yang keempat yaitu ada obat antibakteri golongan quinolon yaitu ciprofloxacin. Obat ini dapat berinteraksi dengan obat-obat seperti glimepirid, alprazolam, dan digoxin. Adapun efek yang terjadi ketika ciprofloxacin ini berinteraksi atau digunakan bersamaan dengan glimepirid atau obat pengontrol glukosa darah, yaitu dapat menurunkan efek dari glimepirid dengan cara yaitu meningkatkan efek hipoglikemik dan atau hiperglikemik dari agen pengontrol glukosa darah, sehingga efek dari agen pengontrol glukosa darah ini menurun, yang menyebabkan fungsi agen pengontrol glukosa darah atau glimepirid ini sebagai obat diabetes dapat hilang ketika digunakan bersamaan dengan antibiotik golongan quinolon seperti ciprofloxacin. Sedangkan tingkat keparahan atau signifikansi dari interaksi ini yaitu masuk dalam kategori moderat. Dan yang kelima yaitu ada antibakteri dari golongan makrolida, yaitu eritromisin, di mana eritromisin ini dapat berinteraksi dengan warfarin. Adapun efek yang ditimbulkan ketika penggunaan secara bersamaan antara eritromisin dan warfarin, yaitu dapat menimbulkan penurunan metabolisme dari warfarin dengan cara menghambat enzim pada hati sehingga bioavailabilitas dan efek dari warfarin meningkat menjadi lebih besar dan lebih lama. Penggunaan dari kedua obat ini perlu dilakukan pemantauan INR baik setelah penggunaan antibiotik atau terapi antibiotik maupun pada saat memulai terapi antibiotik ini. Sedangkan tingkat keparahan atau signifikansi dari interaksi ini yaitu moderat hingga mayor. Dan yang terakhir yaitu ada trimetoprim, sulfamethoxazole atau cotrimoxazole, di mana obat ini dapat berinteraksi dengan amilorid dan warfarin. Adapun efek yang ditimbulkan ketika obat ini berinteraksi dengan warfarin yaitu dapat meningkatkan resiko perdarahan dengan cara meningkatkan nilai INR menjadi lebih besar setelah terapi inisiasi diberikan. Peningkatan INR ini terjadi secara signifikan, sehingga perlu dilakukan pengurangan dosis dari warfarin ketika terapi antibiotik ini diberikan. Adapun signifikansi atau tingkat keparahan dari interaksi ini yaitu moderat hingga mayor. Baiklah, saya akan menjelaskan interaksi obat-obat antibakteri pada kulit dan mulut. Yang pertama itu pada mulut, yaitu pemilihan obatnya yaitu golongan penisilin, diantaranya yaitu amoksisilin sama ampicillin serta klokasilin. Dia itu berinteraksi pada warfarin, di mana hasil penelitian amoksisilin sama ampicillin berinteraksi dengan warfarin itu tidak menimbulkan risiko perdarahan. Sedangkan berdasarkan studi kasus pada pemberian antibiotik klokasilin dan warfarin itu terjadi penurunan efek antikoagulan warfarin dan dapat berpotensi menginduksi metabolisme warfarin. Walaupun interaksi warfarin dan antibiotik PRP dianggap sebagai interaksi yang ringan dan tidak mungkin terjadi, tetapi masih perlu dilakukan pemantauan INR. Itu perlu dilakukan agar pengobatan warfarin dan antibiotik dapat efektif. Selanjutnya pada kulit, di mana pemilihan obatnya yaitu klokasilin berinteraksi dengan proguanil.
Alasan mengapa penyerapan klokasilin berkurang oleh proguanil tidak diketahui, tetapi telah disarankan bahwa itu mungkin karena diabsorpsi klokasilin pada proguanil di usus. Terus interaksi ketika klokasilin digunakan secara bersamaan dengan proguanil maka terjadi pembentukan kompleks obat. Terus peningkatan motilitas lambung atau peningkatan hidrolisis cincin. Terus beta lactam terkemuka untuk mengurangi bioavailabilitas klokasilin. Ya, selanjutnya pada golongan penisilin G, interaksi obat meliputi amifampridin, apulutamid, sodium oikosulfat atau magnesium oksidat, dan sifnikasinya yaitu minor. Adapun mekanisme kerja dari penisilin G yaitu mengurangi efek natrium pikosulfat, magnesium oksidat, dan asam sitrat anhidrat dengan mengubah metabolisme pemberian bersamaan dengan obat antibiotik sehingga mengurangi kemanjuran dan mengubah flora bakteri kolon yang diperlukan untuk mengubah natrium pikosulfat menjadi obat aktif. Di sini saya akan jelaskan tentang obat sistem pernafasan pada penyakit faringitis, yaitu eritromisin ditambah CCB, amlodipin, felodipin, dan nifedipin, di mana interaksi makrolida dan CCB yang mengakibatkan kenaikan kadar CCB dalam darah sehingga menyebabkan hipotensi. Hasil dari 4 pasien diketahui masing-masing pasien mengalami peningkatan kadar kreatinin dan ureum dengan rata-rata kenaikan kreatinin 34,8% dan ureum 36,6%. Beberapa laporan kasus yang muncul menggambarkan efek samping CCB diinduksi selama pemberian bersamaan eritromisin, claritomisin, dan inhibitor CYP3A54 lainnya. Dan interaksi yang terjadi pada obat eritromisin tambah amlodipin yaitu dapat meningkatkan kadar amlodipin dalam darah ke level berbahaya jika enzim dihambat, dan penggunaan bersamaan meningkatkan risiko gagal ginjal akut. Beberapa antibiotik yang berinteraksi dengan warfarin, contohnya fluoroquinolone, makrolida, tetrasiklin, dan juga penisilin. Kebanyakan efek samping dari interaksi obat antibakteri dan antikoagulan yaitu terjadinya peningkatan INR atau terjadinya pendarahan. Pada influenza, interaksi antara cefalosporin generasi pertama dan warfarin. Cefalosporin berinteraksi dengan warfarin dapat menyebabkan pendarahan dan tingkat keparahannya itu moderat. Antibiotik tersebut dapat mengganggu flora normal usus yang memproduksi sebagian besar vitamin sehingga memperparah risiko pendarahan. Berdasarkan studi kasus yang ditemukan, apabila cefalosporin yang berinteraksi dengan warfarin dapat dibuktikan dengan meningkatnya INR pada 11 orang yang mengonsumsi warfarin dengan cefalosporin secara bersamaan. Yang kedua, tuberkulosis paru. Interaksi antara rifampisin dan warfarin. Rifampisin memiliki interaksi dengan warfarin, yaitu dengan cara menginduksi aktivitas CYP2C9 sehingga efek rifampisin menjadi berkurang dan efek terapeutiknya berkurang sehingga perlu dilakukan modifikasi dosis.